Ada yang harus dijelaskan lagi, tapi bukan menjelaskan isi hati. Siap dengan penjelasan? Settingan dasar untuk mode MP, bagian 1 ini. Jika siap, baiklah, oke let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Baiklah, untuk penjelasan settingan mode MP ini, saya akan bagi dua bagian, karena memang settingan dasar untuk mode MP ini sangatlah banyak, jadi ini bagian kesatunya. Dan di bagian 1 ini, saya akan menjelaskan untuk settingan ini dulu. Untuk settingan yang ini, akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Saya hanya menjelaskan saja, dan tidak akan merekomendasikan apapun di sini. Karena, jika saya beri rekomendasi, belum tentu itu cocok dengan kalian. Ini untuk teman-teman pemula, yang mungkin masih merasa bingung tentang settingan dasar ini. Ini untuk apa, itu untuk apa. Dan untuk apa, kehadiranku ini, jika selalu kau sia-siakan. Dan pasti setiap orang memiliki tipsnya tersendiri, dan penjelasan yang berbeda-beda, tetapi, inilah penjelasan ala Zero-san. Kita mulai, dari bantuan M ini. Untuk bantuan M, wajib kalian aktifkan. Walaupun bantuan M, di game ini, sangat sedikit sekali yang saya rasakan, tapi, ini sangat membantu sekali di saat menembak, jadi, M kita tidak terlalu acak-acakan. Lalu, lari cepat setelah prone. Jika ini kita off-kan, ini yang akan terjadi, perhatikan. Jika lari cepat kita off-kan, di sini, ketika kalian sedang prone, atau tiarap, begitu tekan tombol gerak ini, di sini, posisi kalian, akan tetap tiarap seperti ini, bahkan, bergerak sambil tiarap. Dan, jika lari cepat setelah prone ini, kita aktifkan, ini yang terjadi. Jika aktif, ketika sedang prone, atau tiarap, jika geser tombol ini, di sini, kita akan langsung berdiri, dan berlari seperti ini. Saya pribadi, lebih suka diaktifkan. Untuk lari cepat setelah prone ini bertujuan, jika ada serangan mendadak, saya bisa langsung cepat bergerak, dan berlari. Lalu, untuk kunci tombol tembak kanan, jika diaktifkan, akan seperti ini. Jika kunci tombol tembak kanan ini aktif, tombol menembak kanan ini, akan tetap diam di tempatnya saja seperti ini. Walaupun, jari kalian, tekan-tekan layar di sisi ini, tombol tembak ini, akan tetap pada tempatnya. Tapi, jika kunci tombol tembak kanan di-off-kan, ini yang terjadi, perhatikan. Jika di-off-kan, tombol tembak kanan ini, akan selalu berpindah-pindah tempat, mengikuti, kemana jari kalian menekan layar kanan. Dan saya sendiri, lebih suka, kunci tombol tembak kanan ini, aktif, atau on. Lalu, posisi joystick fix, jika ini kita off-kan, ini yang terjadi. Jika di-off-kan, maka, posisi joystick atau tombol gerak ini, akan selalu berpindah-pindah posisi seperti ini, mengikuti arah tekanan jari kita. Dan, jika posisi joystick fix kita aktifkan, akan jadi seperti ini, perhatikan. Jika diaktifkan, posisi joystick akan tetap diam pada tempatnya seperti ini, walaupun kita tekan-tekan sisi layar ini. Tapi, jika ini aktif, di sini, kita bisa bergerak,
dan berlari, tanpa harus tepat menekan tombol gerak atau joystick ini. Jadi, kita dapat bergerak hanya dengan geserkan sisi layar ini, dan joystick akan mengikutinya. Lalu, menembak ketika melepas tombol menembak untuk shotgun, jika diaktifkan, akan seperti ini. Jika menembak ketika melepas tombol menembak untuk shotgun ini aktif, ketika menekan tombol tembak seperti ini, peluru dari shotgun ini tidak akan keluar sama sekali. Peluru akan bisa keluar atau ditembakkan ketika kita melepas tombol tembak seperti ini. Jadi, peluru shotgun hanya akan keluar ketika kita melepas tombol tembak saja dan bukan menekannya. Dan, jika menembak ketika melepas tombol menembak untuk shotgun kita off-kan, maka akan seperti ini jadinya. Ketika di-off-kan, sewaktu menembak, peluru dari shotgun ini akan keluar seperti biasa, keluar ditembakkan sewaktu menekan tombol tembak. Dan saya pribadi lebih suka di-off-kan, tapi entah dengan kamu suka diaktifkan ataupun di-off-kan, silahkan coba sendiri nanti. Atau mungkin jangan-jangan kamu suka dengan aku. Lu jangan so iya deh, ya gue gampar mulut lu. Baiklah, untuk lempar granat non-stop, jika di-off-kan, ini yang terjadi. Jika di-off-kan, sewaktu melempar granat, atau lethal lainnya, ketika sudah melempar, maka, kita akan langsung memegang senjata seperti ini. Dan, jika melempar granat non-stop ini aktif, maka, ini yang terjadi. Jika kita aktifkan, ketika sudah melempar granat, maka, kita akan tetap memegang granat lagi seperti ini. Apalagi, kita sedang gunakan perk Sharpnail ini, yang akan membuat granat atau lethal menjadi 2. Untuk ganti senjata cepat ini, saya tidak merasakan apapun, tapi, lebih baik kalian aktifkan saja. Untuk split throw BTN ini, diaktifkan, maka, akan seperti ini. Jika aktif, maka, tampilan untuk lethal, dan taktikal, akan terpisah menjadi 2 bagian seperti ini. Dan, jika kita off-kan, ini yang terjadi. Jika off, tampilan untuk lethal, dan taktikal, hanya akan menjadi satu saja seperti ini, dan ini, jika ingin mengganti lethal dengan taktikal, kalian harus tekan ini terlebih dahulu. Tapi, untuk split throw BTN, ini lebih bagus diaktifkan saja. Lalu, untuk one tap switch BTN, jika kita aktifkan, ini yang akan terjadi. Jika aktif, akan ada tombol seperti ini, dan fungsi dari tombol ini adalah untuk mengganti senjata hanya dengan tekan tombol ini saja. Untuk mengatur tombol ini, kalian bisa mengatur posisinya di custom layout seperti ini. Dan jika di-off-kan, maka akan jadi seperti ini. Jika di-off-kan, tombol tadi akan hilang, dan ketika akan mengganti senjata, cukup tekan ini saja. Lalu untuk weapon inspection, jika diaktifkan, akan jadi seperti ini. Jika aktif, akan ada tombol baru seperti ini, dan ini hanya untuk sekedar melihat senjata yang kita pegang saja seperti ini. Bagi saya pribadi, ini tidak berguna sama sekali,
Karena, jika ingin hanya sekedar lakukan ini, kita hanya perlu menekan tombol emoticon ini saja. Perhatikan, tombol ini sudah ada di menu emoticon seperti ini. Jadi, jika diaktifkan hanya akan menambah tombol lain saja, dan di sisi lain pun, ini jarang sekali digunakan. Dan jika di-off-kan, maka tombol tadi akan hilang, dan untuk ini, lebih bagus dinonaktifkan saja, atau di-off-kan. Di-off-kan, dan dihilangkan, seperti kehadiranku, di dalam kehidupanmu, yang selalu tidak pernah kau hargai. Mohon bersabar, ini ujian, memang mengecewakan. Lalu, untuk lempar granat cepat, jika ini di-off-kan, maka akan seperti ini. Jika off, ketika melempar granat, maka akan seperti biasa saja, begitu ambil granat, akan tetap dipegang, dan masih bisa mengarahkan ke target. Dan, jika lempar granat cepat, kita aktifkan, ini yang akan terjadi, perhatikan. Jika diaktifkan, ketika kita mengambil granat, hanya dengan satu kali tekan saja, maka, granat akan langsung terlempar dari tangan kita. Dan, jika tidak ingin langsung terlempar, serta untuk mengarahkan arah granat ini, jika ingin ambil granat, tekan lalu tahan dulu tombol granat ini. Untuk arahkan granat, tahan dan geserkan tombol granat ke arah target, lalu, lemparkan. Dan untuk ini, saya sendiri lebih suka di-off-kan. Lalu, joystick auto sprint, jika ini diaktifkan, maka akan seperti ini. Jika joystick auto sprint diaktifkan, ini berfungsi untuk tombol gerak ini. Jadi, ketika ingin berlari, di sini cukup geserkan joystick ke depan sampai terkunci seperti ini. Dan, jika joystick auto sprint ini kita off-kan, ini yang akan terjadi. Jika off, ketika kita akan berlari gunakan tombol ini, digeserkan seperti tadi, maka tombol ini tidak akan terkunci, jadi hanya akan tersendat-sendat saja seperti ini. Jika ingin berlari, gunakan tombol ini, kalian harus geserkan, dan terus sambil menahan joystick ke arah depan, dan ini sangat merepotkan. Jadi, untuk joystick auto sprint ini, diaktifkan, adalah pilihan terbaik, jika kalian sering berlari, gunakan tombol kiri. Dan, agar lebih mudah digunakan joystick untuk berlari, di sini, kalian atur dulu, di custom layout seperti ini. Di sini, kalian atur dulu, tombol lari yang ini, seperti ini. Saran saya, dekatkan, tombol lari yang ini, dengan tombol gerak seperti ini. Ini bertujuan, agar lebih mudah, jika digunakan untuk berlari. Hanya untuk berlari, dari serangan musuh saja, dan bukan, untuk berlari menjauh dari kenyataan cintamu, yang pahit, setelah didustai, oleh si dia. Untuk joystick tetap, jika di-off-kan, maka, akan seperti ini. Jika di-off-kan, tombol kiri ini, akan selalu berpindah-pindah posisi, mengikuti arah gerakan jari kita. Dan, jika joystick tetap kita aktifkan, maka, akan jadi seperti ini. Jika diaktifkan, kalian, jika ingin bergerak, harus benar-benar tepat, menekan tombol gerak ini, karena joystick ini, hanya akan diam pada tempatnya, dan tidak akan berubah posisinya. Jika hanya geserkan sisi layar ini, atau di luar tombol gerak, maka, hanya akan menggerakkan kamera saja seperti ini. Lalu, tombol menembak kanan, untuk perspektif tetap, jika di-off-kan, akan jadi seperti ini.
Jika di-off-kan, ketika menembak, maka kita akan bisa gerakan arah tembakan, sewaktu geserkan tombol tembak ini. Dan, jika ini kita aktifkan, ini yang akan terjadi ketika menembak, perhatikan. Jika diaktifkan, ketika menembak, sewaktu geser-geserkan tombol tembak, arah tembakan kita tidak akan berubah, dan hanya menembak lurus saja seperti ini. Dan saya sendiri, lebih suka ini di-off-kan, tapi, entah dengan kalian. Lalu, sembunyikan tombol prone, atau, tahan jongkok untuk prone. Jika ini kita off-kan, maka, akan seperti ini. Jika di-off-kan, maka, akan ada tombol prone, atau tiarap seperti ini, jadi, tiarap akan lebih cepat. Dan tombol tiarap ini, bisa kalian atur sendiri, di custom layout seperti ini. Dan, jika sembunyikan tombol prone, dan tahan tombol jongkok, untuk prone, kita aktifkan, maka, ini yang terjadi. Jika diaktifkan, maka, tombol prone, atau tiarap tadi, akan hilang, dan, jika ingin tiarap, kita hanya perlu, menekan-menahan tombol jongkok saja seperti ini. Ingat, menahan tombol jongkok saja, dan bukan, menahan rasa rindumu, padaku. Lalu, tombol ADS untuk rotasi, jika diaktifkan, maka, akan seperti ini. Jika aktif, ketika ADS, atau sedang nyekop, maka, kita akan bisa mengarahkan bidikan, atau mainkan arah, hanya dengan tahan tombol scope ini saja, lalu arahkan kemana saja. Dan, jika tombol ADS untuk rotasi, kita off-kan, maka, ini yang terjadi. Jika off, ketika sedang scope, lalu mainkan arah dengan tombol scope, maka, tombol scope ini, tidak akan berfungsi lagi, untuk mainkan arah seperti tadi. Lalu, perspektif anggota tim, jika ini diaktifkan, maka, akan jadi seperti ini, perhatikan. Jika diaktifkan, walaupun kita terhalang tembok, atau apapun itu, di sini, kita dapat melihat hologram dari anggota tim, lengkap dengan nama-namanya pula. Dan, jika perspektif anggota tim, kita off-kan, maka, akan seperti ini. Jika di-off-kan, jika terhalang tembok, atau apapun itu, di sini, kita tidak bisa lagi melihat hologram dari tim, hanya akan terlihat namanya saja, dan menjadi seperti biasa lagi. Dan perlu diingat, perspektif anggota tim ini, tergantung dengan device, atau perangkat kalian masing-masing. Jika mendukung, maka, kalian bisa gunakan ini, dan jika tidak mendukung, maka, tidak akan bisa gunakan ini. Lalu untuk slide, jika ini diaktifkan, ini yang akan terjadi. Jika aktif, ketika kalian berlari, tombol ini, akan berganti menjadi gambar slide seperti ini, dan ini, hanya untuk memudahkan slide, sewaktu berlari. Dan ini, sangat cocok sekali dengan kalian, yang mungkin, ketika akan slide, tapi, malah selalu jadi posisi jongkok. Dan, jika slide ini kita off-kan, maka, akan seperti ini. Jika off, ketika berlari, tombol ini, akan tetap seperti biasa saja, tidak berubah menjadi gambar slide, dan jika ingin slide, akan lakukan seperti biasa, dengan tekan tombol ini saja. Dan ini, hanya untuk berubah gambar slide saja, untuk memudahkan kita slide, dan bukan, untuk merubah sikap dan cintamu, padaku. Lalu, hit reminder shotgun, jika ini kita aktifkan, ini yang akan terjadi, perhatikan. Jika aktif, ketika kita menembakkan shotgun ke badan musuh, maka, akan terlihat titik-titik seperti ini, dan ini, adalah peluru, yang mengenai musuh kita, atau ketika hit, jejak peluru akan terlihat. Dan jika ini, kita off-kan, maka, akan seperti ini, perhatikan.
Jika off, ketika menembakkan shotgun ke badan musuh, titik-titik tadi akan menghilang dan akan menjadi seperti biasa lagi. Lalu, jam BTN, mendukung jam dan climb. Jika ini kita aktifkan, ini yang akan terjadi, perhatikan. Jika aktif, ketika melewati rintangan, atau ingin melompati sesuatu, jika ini aktif, maka, walau sudah tekan-tekan tombol loncat, kita tidak akan bisa melompat melewatinya, dan hanya akan melompat di tempat saja. Jika ingin melompat, melewati rintangan, di sini, tahan dan geserkan tombol loncat ke atas seperti ini, tahan dan geser ke atas, sampai muncul gambar loncat seperti ini. Lalu, lepaskan tombol, dan kita pun akan bisa melewati rintangan. Tahan dan geser ke atas, tombol loncat, lalu lepaskan. Dan, jika ini kita off-kan, maka akan seperti ini. Jika di-off-kan, di saat akan lewati rintangan, di sini, kita akan langsung bisa melompati, melewatinya dengan mudah, hanya dengan tekan tombol loncat saja. Untuk saya pribadi, saya lebih suka, ini di-off-kan, dan melewati rintangan seperti biasa saja, tapi, entah dengan kalian. Jangankan, lewati rintangan seperti ini, jika ini demi kamu, ya kamu, rintangan apapun, pasti akan kulalui, wahai, kekasih orang. Seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk penjelasan settingan dasar kali ini, hanya sampai ini saja. Untuk penjelasan settingan dasar bagian ini, akan saya lanjutkan pada video selanjutnya nanti. Baiklah, itulah penjelasan kali ini dari saya, semoga mudah dipahami, khususnya untuk teman-teman pemula. Nantikan penjelasan settingan dasar bagian kedua untuk mode MP ini. Sampai jumpa, sekian, dan terima kasih.